Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal bisnis yang sudah kami kerjakan, di mana kami mengangkat tujuan yaitu untuk membuat sebuah aplikasi penjualan online mebel yang kami beri nama e-mebel dalam bentuk website. Di mana anggota kami ada 5 orang. Yang pertama ada Miftahul Fitria, yang kedua ada saya sendiri, Ardita Hardi, yang ketiga ada Dava Raka, yang keempat ada Aprisia Aura, dan yang terakhir ada Rini Susilawati. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silahkan. Yang pertama adalah latar belakang. Berkembangnya usaha perdagangan yang sangat pesat pada saat ini menjadikan informasi menjadi hal yang sangat penting perannya dalam menunjang jalannya operasi demi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Teknologi internet sudah terbukti merupakan salah satu media informasi yang efektif dan efisien dalam penyebaran informasi yang dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Teknologi internet mempunyai efek yang sangat besar pada perdagangan atau bisnis. Hanya dari rumah atau kantor, calon pembeli dapat melihat produk-produk pada layar komputer, mengakses informasinya, serta memesan dan membayar dengan pilihan yang tersedia. Calon pembeli dapat menghemat waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke toko atau tempat transaksi, sehingga hanya dari tempat duduk saja dapat mengambil keputusan dengan cepat. Transaksi secara online dapat menghubungkan antara penjual dan calon pembeli secara langsung tanpa dibatasi ruang dan waktu. Itu berarti transaksi penjualan secara online mempunyai calon pembeli yang potensial dari seluruh daerah. Next. Lalu dari latar belakang tersebut didapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pelanggan melakukan transaksi pembelian secara online. Yang kedua, bagaimana membangun e-commerce untuk meningkatkan penjualan usaha mebel di daerah Bojonegoro. Next. Lalu didapat tujuan, yaitu yang pertama, pelanggan dapat melakukan transaksi pembelian secara online. Yang kedua, membangun penjualan elektronik berbasis web untuk UMKM mebel di daerah Bojonegoro. Untuk deskripsi dari aplikasinya, aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis website yang memberikan kemudahan dalam pelayanan transaksi jual beli serta layanan pemasaran secara online untuk membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan produk dari bisnis mereka, terutama di bidang usaha mebel. Dalam website ini, pengguna bisa memasukkan produk yang akan mereka tawarkan kepada konsumen, dan selanjutnya konsumen bisa memilih produk sesuai yang diinginkan, serta dapat melakukan pembayaran secara digital menggunakan beberapa metode pembayaran yang telah disediakan. Next. Untuk target pasarnya sendiri, aplikasi ini diharapkan dapat digunakan dan dinikmati oleh konsumen dari semua kalangan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan mutu serta layanan kualitas UMKM daerah untuk proses jual beli serta pemasaran produknya. Sini terdapat dua sasaran pengguna, yaitu yang pertama ialah pelaku UMKM yang dapat menggunakan aplikasi ini untuk meningkatkan kualitas mutu pelayanan dan pemasaran, serta proses transaksi jual beli produk yang akan menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada pengguna atau konsumen yang dapat menggunakan aplikasi untuk memudahkan pembelian produk yang diinginkan dari jarak jauh tanpa harus mengunjungi toko secara langsung. Lalu di sini ada 3 user requirement, yaitu admin, pemilik UMKM, dan customer. Untuk admin di sini tugasnya untuk mengontrol serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sistem. Lalu yang kedua ada pemilik UMKM yang bertugas untuk mengkonfirmasi ketersediaan produk agar customer dapat mengetahui ada atau tidaknya produk tersebut. Lalu yang ketiga ada customer, yaitu yang dapat melihat, membeli, serta melakukan pembayaran dari produk yang telah dipilih. Lalu untuk implementasi teknologinya ada dua. Yang pertama yaitu Laravel, yang merupakan framework aplikasi web kontemporer dan open source yang digunakan secara luas untuk perancangan aplikasi web yang cepat dan mudah. Lalu yang kedua ada Mitrans, yaitu salah satu penyedia jasa yang bergerak di bidang payment gateway untuk mengembangkan bisnis dengan pengembangan teknologi yang memfasilitasi pembayaran atau transaksi secara online. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya di sini ada fitur aplikasi. Nah, jadi di sini ada 10 fitur aplikasi. Yang pertama di sini ada register. Jadi register ini ya proses pembuatan akun untuk dapat masuk ke halaman website. Kemudian selanjutnya login, proses masuk untuk ke halaman website dengan memasukkan email dan password yang sudah didaftar sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada home. Nah, jadi home ini merupakan halaman utama ya atau halaman uh, website. Kemudian selanjutnya shop merupakan halaman yang digunakan untuk melihat berbagai macam koleksi dari produk yang tersedia. Kemudian yang kelima ada chart. Jadi di sini merupakan halaman yang digunakan untuk menyimpan produk yang diinginkan sebelum melakukan pembelian. Kemudian check out. Nah, check out ini digunakan untuk melakukan pembayaran produk yang telah dipilih sebelumnya di halaman chart. Nah, kemudian selanjutnya halaman yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai pemilik, tujuan, visi dan misi, kegunaan dan apa yang bisa pengunjung dapatkan ketika mengunjungi halaman website. Kemudian selanjutnya yang kedelapan blog. Nah, pada halaman ini berisi jurnal online yang isinya memuat beragam informasi seperti artikel, foto atau video terkait yang berhubungan tentang produk. Kemudian selanjutnya untuk kontak, nah di sini berisi alamat email, lokasi, dan alamat sosial media yang digunakan untuk mempermudah dalam menghubungi kontak yang tersedia. Kemudian terakhir ada admin. Admin di sini yaitu halaman yang dikhususkan ya untuk admin agar dapat uh, mengontrol website tersendiri. Kemudian selanjutnya next strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran ada 3. Yang pertama yaitu mulut ke mulut. Maksudnya di sini tuh sebuah teknik promosi yang bisa dibilang sangat ampuh ya dan tidak perlu mengeluarkan uang karena di sini kita hanya dituntut untuk bisa membantu mengembangkan produk kita dengan merekomendasikan ke teman sekitar. Kemudian selanjutnya media online. Untuk media online mengikuti perkembangan dunia online saat ini yang begitu pesat, kita bisa melakukan promosi sistem ini melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, blog, dan beragam media sosial lainnya. Maka dengan begitu sistem aplikasi Aimable ini akan banyak diketahui oleh orang lain. Kemudian selanjutnya pengembangan produk. Untuk pengembangan produk sendiri kita bisa melakukan pengembangan untuk menambahkan beberapa fitur pembayaran secara digital dengan menyesuaikan keinginan konsumen. Oke, next. Nah, untuk analisis SWOT-nya sendiri yang ada 4. Yang pertama strengths. Jadi di sini kita memiliki website sebagai toko online yang mampu melayani pembeli 24 jam dari seluruh Indonesia. Kemudian membuat website dengan konsep gaya yang kekinian dan update tren terkini. Kemudian selanjutnya weakness, yang pertama ada usaha baru, belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Kemudian brand yang lemah sehingga sulit mendapatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah opportunities. Semakin meningkatnya penggunaan internet, khususnya pengguna layanan e-commerce. Kemudian selanjutnya itu permintaan pasar yang terus-menerus ada. Selanjutnya penggunaan sosial media sebagai metode promosi untuk memasarkan produk. Kemudian yang terakhir ada trades. Kemudian ya yang pertama di sini tuh munculnya pesaing baru yang bermunculan dengan menawarkan harga yang jauh lebih murah. Kemudian website diserang oleh hacker, maka mengakibatkan website tidak bisa digunakan sehingga konsumen enggan membeli terkait reputasi yang sudah ada. Selanjutnya, kesimpulan dan saran.
Untuk kesimpulannya sendiri, pembangunan aplikasi website ini memudahkan user untuk memperoleh informasi produk yang ditawarkan. Nah, jadi bisa memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian secara online. Yang kedua, aplikasi website ini telah dibangun berhasil menampilkan beberapa fitur seperti register, login, home, shop, chart, checkout, about, blog, dan kontak yang ditujukan kepada pengakses website. Nah, untuk sarannya sendiri ada 3. Yang pertama, website ini masih dibilang sederhana ya, terutama dari segi tampilan dan keamanan. Ada baiknya untuk tahap pengembangan sistem baru dibuat semenarik mungkin. Kemudian yang kedua, perlu diperhatikan pemeliharaan aktualisasi data secara periodik, terutama yang berhubungan dengan database. Kemudian terakhir yang ketiga, website ini dapat ditampilkan dengan optimal, maka diperlukan adanya dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk demo aplikasinya. Baik, selanjutnya akan jelaskan bagian front end dari website eMebel. Jadi di sini itu ada beberapa submenu, yaitu home, shop, admin page itu adalah untuk pengelolaan admin, ada cart itu keranjang belanja, dan juga ada untuk logout dan juga login. Selanjutnya ini adalah halaman home-nya ataupun halaman utamanya. Bisa di-scroll ke bawah, Mas. Oh iya, Mbak. Baik, di sini ada beberapa produk yang sedang trending atau banyak dibeli. Terus selanjutnya akan ada tampilan beberapa produk yang dimiliki, dan yang terakhir akan ada footer. Lalu selanjutnya adalah halaman shop. Di sini menampilkan list produk yang dijual, yang pastinya berupa produk mebel. Di sini ada fitur foto produknya, nama produknya, harga, dan juga button add to cart. Jadi di sini jika pembeli berkeinginan untuk membeli produk tersebut, pembeli bisa menekan button add to cart dan produknya akan langsung dimasukkan ke dalam keranjang. Mungkin bisa dicontohkan satu, Mas? Baik, di sini adalah halaman dari keranjang, di mana produk yang sudah ditambahkan oleh pembeli ke keranjang akan diproses. Selanjutnya, jika pembeli memang sudah pasti untuk membeli produk tersebut, bisa langsung ke halaman checkout. Nanti selanjutnya akan dijelaskan pada fitur payment gateway. Untuk halaman pelanggan atau user, itu beberapa fiturnya. Selanjutnya akan masuk ke halaman admin sebagai pengelola dari eMebel ini sendiri. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini terdapat halaman admin, terdapat beberapa menu, yaitu ada home, produk, dan pelanggan. Untuk produk sendiri, bisa melakukan CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Untuk create-nya kita ada di bawah, boleh minta tolong scroll. Nah, kita bisa tinggal klik untuk tambah produk, bisa masukkan namanya, mungkin terserah. Lalu terdapat harga, dan bisa memasukkan foto dari file di device kita. Mungkin ini saya pakai yang bagian foto random saja, soalnya yang untuk bagian foto produknya agak masuk dan susah dicari. Saya pakai data random saja mungkin. Ya. Lalu klik simpan, terdapat tombol ubah, terdapat juga tombol hapus, yaitu bisa langsung menghapus foto produknya. Nah, data sudah terhapus. Lalu kita masuk ke halaman pelanggan. Di sini terdapat data pelanggan, ini datanya masih data dummy ya. Terdapat nama user atau nama pelanggan, lalu ada email pelanggannya. Lalu terdapat menu logout untuk admin.
Baik, selanjutnya untuk fitur pembayaran akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi untuk bagian yang pembayaran seperti pada flow dari sebuah pembayaran normalnya, tinggal klik pada bayar sekarang, lalu di sini sebentar saya akan membuka Committrace terlebih dahulu. Sebentar. Jadi di sini masih menggunakan sandbox untuk bagian transaksinya, dan di sini adalah ada beberapa data yang sudah saya lakukan untuk percobaan sebelum saya demokan aplikasi ini. Lalu kita kembali ke bagian project, dan di sini kita lihat lebih dahulu tadi yang kita pilih adalah produk 1. Kalau klik bayar, dan sekarang ada bagian pembayaran, akan saya klik. Lalu muncul ada beberapa payment, mungkin kita akan menggunakan yang bagian payment BCA Click Play. Atau mungkin yang sudah saya coba yang terbaru yaitu Indomaret Point, maksudnya menggunakan pembayaran Indomaret. Langsung bagian bayar sekarang. Nah, di sini sudah ada barcode untuk melakukan pembayaran dan juga ada kode pembayaran yang bisa dilakukan. Lalu saya mencoba menggunakan Google. Kita akan buka Google terlebih dahulu, dan saya menggunakan Indomaret Virtual Midrange atau simulator sandbox kalau disebutnya. Pada di sini payment code-nya berasal dari bagian kode pembayaran ini. Kalau saya akan copas dan saya tempel di sini. Nah, di sini sudah terdapat data yaitu dari saya dengan transaksi sekitar 12.500 pada jam sekian. Lalu saya akan coba untuk membayar. Bayaran sukses. Dan di sini sudah terdapat ini sudah terdapat bagian di mana status sudah sukses. Ya mungkin untuk bagian pembayaran sudah bisa menggunakan payment methods. Mungkin sudah cukup untuk demo aplikasi yang ada yang kita persembahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.